Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Mela Sandra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Saya Anggi Saputra selaku moderator dari kelompok 1 yang akan membahas tentang analisis UMKM gorengan Mas Eki dan rencana pengembangan gorengan Nusantara. Di sini ada nama-nama kelompok yang terdiri dari Kak Anisaina Tantri, Romatunova Alexa, Ahmad Julfikar, Fauzi Abdul Aziz, dan saya sendiri Anggi Saputra. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Kak Nova Alexa, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan tentang peran UMKM dan potensi bisnis gorengan. UMKM menyumbang sekitar 60% PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% angkatan kerja. Bisnis makanan khususnya gorengan memiliki potensi besar karena digemari semua kalangan dan harganya sangat terjangkau. Gorengan Mas Eki hadir sebagai solusi jajanan berkualitas, lezat, dan higienis. Kemajuan teknologi dan media sosial juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi UMKM. Dan studi kasus gorengan Mas Eki menunjukkan ketahanan usaha kuliner mikro di tengah persaingan ketat menjadi inspirasi untuk konsep gorengan Nusantara. Selanjutnya saya akan membacakan tentang profil UMKM gorengan Mas Eki. Usaha mikro gorengan Mas Eki didirikan pada tahun 2022 di Petir sebagai usaha keluarga. Terinspirasi dari hobi dan keterampilan kuliner ibu. Gorengan adalah cemilan favorit masyarakat sekitarnya. Dengan permintaan konsisten terutama sore hari atau musim hujan, Mas Eki memulai dengan modal 10 juta rupiah. Untuk peralatan dan bahan bakunya, menempatkan bisnis di dekat jalan untuk meminimalkan biaya sewanya. Terima kasih dari saya. Di sini ada hasil wawancara dan analisis operasional, di mana hasil dari wawancara dengan pemilik usaha gorengan Mas Eki pada tanggal 27 Juni 2025, beliau menyatakan bahwa motivasi utamanya membangun usaha ini yaitu untuk membangun pendapatan keluarganya dan juga mengembangkan sebagaimana hobinya berdagang. Adapun kesulitan yang beliau dapatkan pada saat awal membangun usaha ini adalah mendapatkan kepercayaan para pelanggannya. Nah, usaha beliau ini beroperasi dari jam 3 sampai dengan jam 10 malam dengan persiapan bahan baku dan adonan rahasia keluarga untuk memastikan supaya produknya selalu berkualitas. Lalu usaha ini pencatatan keuangannya masih dilakukan secara manual dengan sehari omset yang didapat bisa sekitar antara 500 sampai dengan 1 juta dengan keuntungan sekitar 40-50% dengan penjualan paling ramai terjadi pada sore hari dan akhir pekan. Selain itu, beliau juga menyatakan kekuatan utama dari usaha ini adalah kualitas gorengan yang selalu terjaga, lokasi yang strategis, dan hubungan baik antara para pelanggan. Dan juga pemasaran utamanya melalui rekomendasi dari pelanggan ke pelanggan lainnya, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli gorengan beliau. Materi yang akan saya sampaikan yaitu rencana usaha gorengan Nusantara terinspirasi dari UMKM Mas Eki. Konsep gorengan Nusantara menyatukan berbagai gorengan khas daerah Indonesia. Nama Nusantara dipilih untuk membawa kekayaan kuliner lokal ke khalayak luas, memungkinkan pelanggan mencicipi gorengan unik tanpa bepergian jauh. Usaha ini menawarkan berbagai rasa dan estetika kontemporer, menargetkan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan keluarga menengah ke bawah. Lokasi strategis di area ramai seperti komersial, sekolah, dan kantor. Produk tauisi, bakwan, tempe, mendoan, dan cireng dengan bahan premium disajikan menarik dan higienis dengan pilihan sambal saus khas daerah. Keunggulan dari usaha gorengan Nusantara: One Stop Gorengan Nusantara, pemesanan via aplikasi seluler, kemasan menarik atau ramah lingkungan, dan
program loyalitas dalam tujuan jangka panjangnya untuk menjadi merek gorengan terkenal di daerah dan berekspansi via waralaba ke kota besar. Saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang analisis strength, weakness, dan opportunities pada usaha Mas Eki. Yang pertama ada strength itu kekuatan dalam usahanya, seperti pengalaman 4 tahun dengan resep yang teruji. Dan yang kedua, pemahaman mendalam preferensi masyarakat. Yang ketiga ada sistem operasional, hemat biaya dan efisien. Yang keempat ada lokasi strategis dengan visibilitas tinggi. Dan yang terakhir ada investasi awal terjangkau dengan potensi pengembalian baik. Di sini juga terdapat ancaman pada gorengan Mas Eki. Yang pertama, meningkatnya intensitas persaingan. Yang kedua, ada perubahan harga bahan baku. Dan ketiga ada meningkatkan kesehatan. Dan yang ada risiko ekonomi makro seperti inflasi, resesi, dan pandemi. Di sini juga selain ancaman, ada juga yang namanya kelemahan dalam gorengan Mas Eki. Yang pertama, manajemen inventory bahan baku masih manual. Dan yang kedua, ketergantungan pada bakat pemilik pribadi. Ketiga, ada kapasitas manufaktur terbatas. Keempat, adanya kurangnya uang tunai untuk pertumbuhan. Dan yang kelima, sistem pencatatan keuangannya masih mendasar. Selain ketiga itu, ada juga peluang dalam usaha gorengan Mas Eki. Yang pertama, meningkatkan apresiasi makanan tradisional. Dan yang kedua ada perkembangan platform digital dan e-commerce. Ketiga, ada program pemerintah untuk membantu UMKM. Dan yang terakhir ada inovasi produk sehat dan organik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman pemateri. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Industri gorengan memiliki potensi signifikan dengan strategi yang tepat. Keberhasilan UMKM gorengan Mas Eki selama 4 tahun menunjukkan pentingnya kualitas produk konsisten, layanan pelangganan prima, dan hubungan pribadi. Faktor kunci lainnya adalah lokasi strategis, pengelolaan modal efektif, inovasi produk, dan adaptasi selera konsumen. Tantangan meliputi fluktuasi biaya bahan baku, persaingan, dan adaptasi teknologi digital. Gorengan Nusantara menunjukkan bagaimana usaha gorengan dapat diubah menjadi bisnis berkelanjutan dan berskala dengan strategi kontemporer dan integrasi. Kombinasi cita rasa asli dengan pemasaran digital dan operasional efektif adalah formula pertumbuhan UMKM kuliner modern. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.